kembali dengan kami pemirsa dalam dialog spesial Evarina TV dengan topik menggali program rehabilitasi BNN Kota Pematang Siantar. Pada hari ini, pada kesempatan ini telah hadir Bapak Tuankus Haryanja, Dr. Tuankus Haryanja, selaku Kepala BNN Kota Pematang Siantar. Bapak Tuankus, apa kabar hari ini? Anda dalam keadaan sehat, Pak? Baik, luar biasa kita hari ini. Ya. Pemirsa, kami akan menggali lebih dalam bagaimana program rehabilitasi di Kota Pematang Siantar, seperti apa efektif dan bagaimana prosedur untuk melakukan permohonan terkait dengan rehabilitasi. Bapak Tuankus, seperti apa sebenarnya pandangan Anda terhadap narkotik di Kota Pematang Siantar ini? Ya, jadi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang tugas fungsi BNN. Ya. Dan kita sekarang ini menjabat sebagai Kepala BNN Kota Pematang Siantar. Ada 4 hal tugas fungsi BNN itu. Pertama itu fungsi pencegahan, yang kedua fungsi pemberdayaan masyarakat, yang ketiga itu fungsi rehabilitasi, dan yang keempat itu adalah fungsi penindakan ataupun pemberantasan. Nah, tentunya kita hari ini akan membahas dari fungsi rehabilitasi. Rehabilitasi ini suatu program atau upaya kita memberikan kepada para pecandu, pemakai narkoba, untuk dia bisa pulih, tidak menggunakan narkoba. Itulah salah satu definisi rehabilitasi. Ya, baik. Ya. Lantas Pak, seperti apa yang menjadi prioritas dalam penanganan rehabilitasi ini, Pak? Gimana? Prioritasnya seperti apa? Apakah memang lebih mengedepankan dalam kesembuhan secara emosional atau fisiknya atau bagaimana, Pak? Ya, jadi memang program rehabilitasi ini tentunya adalah pemberian upaya kita dari sisi pendekatan medis dan juga memberikan upaya-upaya keterampilan agar mereka ini bisa tidak lagi menggunakan narkoba. Pada umumnya pecandu narkoba ini adalah suatu hal yang menjadi ketergantungan buat yang bersangkutan. Nah, ini yang harus kita lakukan, upaya-upaya bagaimana dia bisa berhenti tidak menggunakan narkoba. Nah, sehingga program rehabilitasi ini tentunya ini kita harapkan secara sukarela dia mau untuk dilakukan rehabilitasi. Ya. Lantas ke depannya, Pak, apa tantangan daripada program rehabilitasi ini sehingga program ini dapat dinyatakan berhasil dan tepat guna bagi masyarakat? Jadi hambatan-hambatan yang kita lihat bahwa masyarakat ini masih ada budaya malu untuk mereka dilakukan untuk program rehabilitasi, seolah-olah dianggap rehabilitasi itu merupakan aib. Padahal ini boleh dikatakan pecandu narkoba ini ataupun ketergantungan itu adalah merupakan suatu penyakit. Nah, jadi penyakit ini kalau ini nggak kita obati, dia kan tidak akan sembuh. Nah, makanya program rehabilitasi inilah yang bisa nanti untuk dia bisa memutus ataupun memberhentikan dia tidak menggunakan narkoba lagi. Nah, ini yang perlu kita pahami, hambatan-hambatan. Lain lagi hal bahwa masyarakat ataupun yang bersangkutan tidak mau dia secara sukarela untuk direhab. Walaupun dia tahu bahwa dirinya sebagai pecandu, pengguna narkoba, dia belum tentu mau secara sukarela untuk direhab. Yang ketiga, keterbatasan anggaran, ya, bahwa rehabilitasi ini kalau yang kita lihat yang gratis itu kan di BNN, ya, BNN misalnya di Lubuk Pakam, mungkin juga di Batam ataupun di Lido Bogor ataupun di Makassar. Tapi ini kan sekarang, tapi mereka kan harus menggunakan anggaran mengantar keluarganya sampai ke tempat. Nah, inilah hambatan-hambatan ini yang perlu kita sampaikan untuk bisa dipahami, ya. Jadi hal-hal ini yang menjadi salah satu kendala-kendala yang kita rasakan, ya. Namun demikian kita juga berharap bagaimana
juga masyarakat harus juga membuat suatu pilihan ya. Kalau dibiarkan berlama-lamaan, ya dia pasti makin banyak nanti pengeluaran-pengeluaran yang dirasakan keluarga kalau nggak dilakukan tindakan ya. Nah, kita juga berharap bagaimana juga pemerintah bisa memfasilitasi bagi warga Kota Siantar ini dilakukan upaya-upaya untuk memberikan suatu terobosan ya. Nah, kita harapkan kalau bisa Pak Wali Kota di Kota Pematang Siantar ini bisa membuat rumah sakit itu dibentuk sebagian itu menjadi tempat rehabilitasi. Jadi masyarakat itu tidak perlu lagi dia harus sampai dia ke Lubuk Pakam ataupun ke Batam ataupun ke Lido Bogor untuk rehabilitasi. Dan karena juga rehabilitasi ini juga punya keterbatasan itu pasien-pasien di sana itu juga terbatas. Baik. Nah, seperti Lubuk Pakam misalnya, itu daya tampungnya itu hanya 150 orang. Nah, kalau dia sudah melebihi dari kapasitas 150 orang, dia harus nanti sistemnya harus antri dia menunggu antrinya itu bisa sampai berminggu ataupun berbulan. Nah, makanya kendala-kendala ini tentunya ini yang harus juga perlu kita lakukan solusinya. Bagaimana juga pemerintah untuk bisa melakukan upaya ini ya. Karena juga pemerintah atau juga presiden kita sudah menyatakan darurat narkoba. Dalam hal ini dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah diperintahkan agar seluruh gubernur, bupati, wali kota ikut menanggulangi masalah narkoba ini. Nah, jadi kita harapkan juga seperti yang lalu saya katakan, Pemko Siantar ini sepatutnya sudah harus membuat perda ya. Perda ini tentunya supaya bisa dana APBD itu disiapkan untuk mengurusi pembiayaan warga Kota Siantar itu dari rehabilitasi. Nah, jadi kalau nanti ternyata kita lakukan razia, hasil razia itu positif, ini harus dibuat rehabilitasi ini harus dia ditempatkan di tempat rehabilitasi. Nah, lalu kalau anggaran keluarga itu tidak ada, bagaimana untuk menangani ini? Nah, ini yang perlu kita harapkan pemerintah, supaya kita harapkan perlu ada perda. Karena dasar hukumnya tadi sudah ada instruksi Presiden nomor 2 2020 melalui kementerian lembaga ya. Pada saat ini Menteri Dalam Negeri sudah menginstruksikan supaya gubernur, bupati, wali kota harus juga ikut bertanggung jawab menanggulangi narkoba ini. Nah, ini yang kita harapkan supaya program rehabilitasi ini bisa dirasakan masyarakat itu, kemudahannya, manfaatnya bisa diselenggarakan oleh Kota Pematang Siantar ya. Nah, karena nanti masalah narkoba ini akan banyak dia berkembang lagi, bagaimana lagi untuk penanggulangannya ya, sehingga pemerintah sudah harus ambil sikap untuk bisa menanggulangi ini. Ini hanya dari sisi rehabilitasi, belum lagi dari sisi penindakan, belum lagi dari sisi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ini harus perlu kita lakukan. Nah, jadi tentunya ini merupakan suatu hal yang menjadi tugas kita bersama, karena dengan lahirnya Impres 02 ini, itu semua kementerian lembaga wajib memfasilitasi dalam rangka penanggulangan narkoba ini. Nah, itulah yang dimaksud Pak Presiden kita, Indonesia Darurat Narkoba. Nah, termasuk juga kita dalam hal ini kita harapkan bagaimana juga Dinas Kesehatan Kota Siantar kita harapkan juga bisa menyiapkan alat tes urin. Nah, karena alat tes urin ini salah satu sangat kita butuhkan untuk melakukan razia-razia dan juga untuk melakukan nanti untuk program rehabilitasi ini kita menggunakan alat tes urin. Nah, tes urin ini juga ada dua kelompok, satu rehabilitasi rawat jalan, satu rehabilitasi rawat inap. Nah, jadi yang rawat jalan ini tentunya juga itu harus kita membutuhkan alat tes urin. Nah, kayak kita sekarang ini kita menggunakan anggaran rehabilitasi itu kalau salah 1 tahun itu
untuk rawat jalan itu hanya lebih kurang sekitar 30 orang saja. Nah, lalu bagaimana yang lain, yang hasil raji yang lain gitu ya. Nah, jadi ini kita harapkan bagaimana bisa kita bersama-sama untuk bisa sinergitas ini kita lakukan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Tahan dulu. Pemirsa, tetap di Dialog Spesial Evarina TV, masih dengan narasumber kami, Bapak Kepala BNN Kota Pematang Siantar, Bapak Dr. Tuangkus Haryanja. Tetap bersama kami pemirsa, setelah iklan pariwara berikut ini, kami akan kembali lagi. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam dialog spesial di Evarina TV. Tetap masih dengan narasumber kami, Bapak Kepala BNN Kota Pematang Siantar, Bapak Dr. Tuangkus Haryanja. Pemirsa, saat ini kami dengan Bapak Tuangkus Haryanja telah melihat langsung bagaimana alat yang merupakan untuk mendeteksi seseorang menggunakan narkotik. Seorang pengguna narkotik hingga saat ini masih menggunakan alat tes, itu namanya Pak ya, alat tes. Yang alat ini merupakan salah satu parameter menentukan seseorang pengguna narkotik atau enggak dalam tempo yang sangat singkat sekali. Bapak Haryanja, mungkin Anda bisa menjelaskan seperti apa detail alat tersebut? Ya, jadi kita juga perlu sampaikan kepada masyarakat ya, supaya tidak ada kepanikan buat keluarga. Nah, keluarga bisa melakukan tes urin ya. Ini alat tes urin ini menggunakan 7 parameter ya. Jadi 7 parameter ini bisa mengecek, mendeteksi 7 jenis narkoba, bisa dicek melalui alat ini. Mulai dari ganja, ekstasi, sabu, morfin, benjo, dan heavy five ya. Nah, tentunya menggunakan ini juga tidak mesti harus BNN ataupun bagian medis, tapi boleh dilakukan secara sendiri melakukan tes urin ini. Nah, jadi alat ini tentunya bisa kita gunakan hanya waktu singkat, bisa kita ketahui anak kita, keluarga kita, dia ada pemakai narkoba apa tidak. Jadi misalnya seperti nanti alatnya ada dikasih seperti mangkok ataupun katakanlah seperti aqua gelas, itu urinnya ataupun air kencingnya itu diambil kira-kira 5 cm. Nah, 5 cm nanti ini celupkan ke dalam dia. Nah, celupkan ke dalam hitungan 1 menit itu sudah bisa terdeteksi. Jadi kalau garisnya 1 itu positif ya, supaya bisa nanti Bapak Ibu para pemirsa di rumah itu bisa dilihat kalau garisnya 1 itu positif. Nah, ini kebalikan tes daripada hamil ya. Kalau tes hamil kan kalau garisnya 2 itu positif, tapi untuk narkoba 1 garis itu yang dinamakan itu positif. Nah, jadi kalau sudah kita lakukan tes narkoba ini dalam keluarga kita, nah ini salah satu memudahkan kita mendeteksi narkoba itu ada nggak dalam keluarga kita. Nah, jadi kalau kita sudah melihat hasilnya positif, langsung saja kita bertanya kepada yang bersangkutan jenis apa, udah berapa kali pakai narkobanya. Jadi supaya kita bisa memperpendek proses untuk percepatan kita melakukan upaya tindakan. Nah, jadi kalau misalnya dia masih pemula atau pemakai ringan, itu bisa kita lakukan rehabilitasi rawat jalan. Nah, tetapi juga kalau dia sudah memakai sedang dan berat, itu harus kita lakukan rehabilitasi rawat inap. Nah, makanya kalau dia sudah memakai sedang dan berat, itu sudah bisa dilakukan konsultasi ke BNN, BNN terdekat ya. Nah, jadi seperti kita sekarang ini membawahi 4 kabupaten ya, Siantar, Samosir, Humbang, Toba ya. Silakan, demi untuk keberlangsungan keluarga kita harus melakukan upaya-upaya bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari narkoba. Jadi alat ini tentunya untuk memudahkan kita melihat, memprotek narkoba ini ada nggak dalam keluarga kita. Nah, ini bisa dibeli di apotik ya, atau juga di BNN misalnya
boleh datang konsultasi ke BNN supaya memudahkan. Nah, karena jangan nanti suatu saat kita ini terjebak. Terjebak itu ketika nanti kita mau melamar kerja atau kita mau masuk PNS ataupun mau naik jabatan, tiba-tiba dilakukan tes urin. Nah, ini perlu kita antisipasi. Nah, makanya saya katakan bahwa kita harus dari usia dini, kita sudah harus memberikan persiapan dalam rangka untuk bisa melawan narkoba. Nah, kita tentunya tadi sudah saya jelaskan di awal pertemuan dulu sudah kita jelaskan bagaimana fungsi pencegahan pemberian rehabilitasi ini bisa kita lakukan. Nah, hari ini kita berbicara tentang rehabilitasi. Nanti mungkin minggu berikutnya kita bicara dari sisi penindakan. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting buat keluarga untuk bisa membuat satu jaminan. Jadi anak kita kalau sudah SMP, SMA itu wajib kita lakukan tes urin. Tidak perlu kita kasih perencanaan kapan lakukan tes urin, tapi di luar kebiasaan anak-anak di rumah itu lakukan tes urin. Nah, termasuk juga kalau anak kita berpacaran pun ya, itu perlu lakukan tes urin antara anak kita dengan pasangannya ataupun pacarnya. Nah, termasuk juga ya pasangan anak kita, misalnya menantu kita, boleh lakukan tes urin. Dan ini boleh dimulai oleh orang tua supaya anak-anak itu tidak merasa ada semacam keterpihakan, tapi semua bersama-sama melakukan tes urin ini. Nah, sehingga kalau sudah dilakukan tes urin, berarti kita tetap waspada dan kita selalu bisa memprotek ada nggak narkoba di tengah-tengah keluarga kita. Nah, tetapi tadi saya katakan kalau sudah dia positif, itu silakan datang konsultasi ke BNN, boleh via telepon konsultasi atau boleh datang ke kantor BNN Kota Pematang Siantar, supaya semua keluarga kita ini tidak ada menjadi korban, sehingga tidak lagi lingkungan masyarakat ini menjadi salah satu penyebab narkoba ini marak di tengah-tengah masyarakat. Tadi saya katakan untuk rehabilitasi ini banyak kendala-kendala ya. Jadi makanya supaya kita tidak terjebak di kendala tadi, dari awal ini sudah harus kita lakukan dari fungsi pencegahan ya. Bahwa rehabilitasi itu terjadi karena gagalnya fungsi pencegahan di tengah-tengah keluarga kita ya. Saya memang memahami bahwa ini adalah salah satu tugasnya aparat hukum ya, seperti BNN maupun juga kepolisian. Tetapi karena kondisi saat ini Presiden sudah menyatakan darurat narkoba, itu tidak ada lagi bahasa kita ego sektoral, bahwa semua harus bersama-sama menanggulangi narkoba ini, mulai dari keluarga, kantor desa, kantor lurah, dan juga termasuk dari BUMN, termasuk juga bupati, wali kota, itu semua harus secara bersama-sama karena sudah saking maraknya narkoba ini, sehingga memang Presiden menyatakan darurat narkoba melalui instruksi Presiden 02/2020. Karena dulu pola pengguna narkoba itu 20 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Nah, jadi supaya kita bisa menyelamatkan anggota keluarga kita tidak ada menjadi orang yang menjadi ketergantungan. Nah, tetapi tadi saya katakan jika ada anggota keluarga kita yang menjadi pecandu, lakukanlah rehabilitasi. Karena rehabilitasi itu pun tidak segampang seperti yang kita bayangkan ya. Gak bisa saja orang sampai 2 kali, 3 kali rehabilitasi, itu juga tidak bisa jaminan bisa dia sembuh. Nah, seketika dia sudah habis direhab, nah sepatutnya itu si anak harus juga kita bekali bagaimana dia membuat program pasca rehabilitasi supaya dia tidak lagi relapse ataupun tidak kambuh dia. Nah, jadi keluarga itu ya harus memang punya perhatian khusus. Kalau ini hanya diserahkan ke aparat, misalnya ke BNN ataupun ke kepolisian, itu juga nggak akan menyelesaikan. Dan di rehab ini kan hanya 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, setelah itu kan pasti dikembalikan dia kepada keluarganya. Nah, ini yang harus perlu kita pahami supaya kita tidak sia-sia ya. Setelah dia direhabilitasi, lakukan pendekatan-pendekatan bagaimana dia bisa memberikan suatu kontribusi dalam kehidupannya. Nah, tentunya juga kita saat ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan vokasional kepada para pecandu-pecandu ya, baik itu di tempat rehabilitasi
Bahkan juga kita akan membuat kerjasama dengan lapas kelas 2A Pematang Siantar untuk bentuk kegiatan-kegiatan vokasional supaya nanti mereka ini dibekali apa yang bisa menjadi usahanya seketika dia pulang nanti ke tengah-tengah masyarakat. Seperti saat ini, baru-baru ini kita baru meresmikan launching rehabilitasi sebanyak 220 orang sekarang di lapas. Mereka yang akan bakal pulang ke masyarakat, ada yang sudah 1 tahun lagi atau 6 bulan. Mereka akan kita bekali usaha-usaha yang bisa menciptakan sumber uang. Ini harus kita dorong lagi bagaimana para warga binaan ini bisa kita bekali nanti bisa menjadi orang yang berguna di lingkungan masyarakatnya. Nah, ini sekarang harus juga bisa kita harapkan bagaimana sinergitas ini kita lakukan. Ya, kita juga mendorong bagaimana juga Pemko Kota Pematang Siantar, ya barangkali lewat kelurahan, bahwa di kelurahan itu kan ada kegiatan-kegiatan Pokmas. Nah, Pokmas ini tentunya bagaimana bisa kita membuat suatu usaha ini, ya katakanlah usaha-usaha yang bisa menciptakan sumber uang, sehingga nanti mereka ini seketika habis direhabilitasi, baik itu dari kelompok masyarakat rehabilitasinya, baik itu dari BNN, baik pun itu dari lapas, mereka sudah punya bakal ataupun keterampilan membangun satu usaha. Jadi misalnya saja contoh, bisa kita ajari bagaimana caranya membuat budidaya kolam ikan lele ataupun juga kolam ikan belut, atau mungkin juga membuat usaha-usaha misalnya tanaman polybed, misalnya jahe merah, atau juga tanaman-tanaman cabai yang bisa nanti membutuhkan rumah tangga. Ya nanti akan kita ajari bagaimana cara membuat makanan pelet bisa harganya lebih murah, ya. Nah, jadi begitulah program yang ada di BNN, tetapi juga kami sifatnya hanya stimulan, tetapi artinya kita harapkan juga bagaimana pemerintah bisa mendukung program ini ataupun bersinergi untuk bisa memberikan bekal-bekal mereka ketika dia sudah pulang ke rumahnya, sehingga nanti kalau sudah bisa membuat satu usaha yang bisa menciptakan sumber uang, dia kan tidak akan mau lagi mengerjakan pekerjaan lain, bahkan mungkin ya anak istrinya akan menyampaikan kepada suaminya atau orang tuanya supaya meninggalkan daripada kurir narkoba. Kita harapkan juga, kenapa orang menjadi kurir narkoba? Karena dia tidak punya pekerjaan. Nah, bagaimana caranya supaya dia mau bekerja? Nah, harus kita bekali juga dia untuk membuat keterampilan-keterampilan yang bisa nanti ketika dia sudah kembali, dia membuat suatu usaha, tapi usaha itu bisa membutuhi dia untuk makan di rumah, dan mungkin dia dari penjualan ya tanaman-tanaman tadi bisa dijual untuk membeli beras. Jadi kebutuhan sandang pangannya mereka bisa secara bersama-sama dirasakan dalam keluarga itu. Baik, Pak. Lantas saat ini bagaimana seseorang itu, Pak, dinyatakan pecandu narkoba itu ciri-ciri fisiknya secara umum seperti apa, Pak? Supaya pemirsa juga mengetahui ketika ada di lingkungan mereka seseorang yang sudah terindikasi pengguna narkotik. Iya, jadi perlu kita sampaikan kepada masyarakat, ya. Untuk ciri-ciri ini bisa saja kita lihat dari sisi ya perlakuan-perlakuan yang tidak wajar, marah-marah, ataupun dia sering bengong, ataupun dia suka dia maling atau nyolong, ya. Iya, Pak. Nah, itu menjadi satu ciri-cirinya, ya. Dan juga kita harapkan memang bahwa narkoba ini kan banyak jenisnya, ada sekitar 70 sekian lah untuk Indonesia. Tetapi sifat-sifat ciri narkoba ini berbeda-beda bawaannya. Ada yang malas, ya, terus ada yang suka yang susah tidur, ya. Nah, tetapi yang kita maksud tadi, kalau boleh kita harapkan bisalah ya keluarga itu membeli alat tes urin ini, ya, supaya untuk kita berpikir panjang ini supaya bisa dimudahkan, lakukan tes urin. Saya pikir kalau tes urin saja kita lakukan aja dia ya tidak mau, itu sudah perlu kita curigai bahwa dia mungkin menggunakan narkoba gitu. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, tetap dalam dialog spesial Evarina TV. Jangan bergeser dari channel Anda, tetap bersama kami. Setelah ini kami akan kembali lagi.
pemirsa, masih bersama kami dalam dialog spesial Evarina TV, tetap dengan narasumber kami Bapak Dr. Tuanku Saryanja selaku Kepala BNN Kota Pematang Siantar. Hingga saat ini kebutuhan daripada rehabilitasi sangat tinggi sekali untuk Kota Pematang Siantar. Namun, rehabilitasi tidaklah menakutkan sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Tuanku Saryanja. Bapak Tuanku, seperti apa sebenarnya konsep rehabilitasi yang standar daripada BNN untuk Anda sarankan untuk daripada pengguna-pengguna ini? Ya. Jadi rehabilitasi ini semuanya kan punya SOP ya, standar operasional prosedur ya. Kalau boleh saya katakan, rehabilitasi itu jangan ada pemahaman untuk dianggap ataupun dianggap mengerikan ya. Tetapi kadang-kadang itu adalah datangnya dari para bandar-bandar narkoba ya. Nah, tetapi kalau program rehabilitasi itu semua lebih banyak orientasinya dari pendekatan medis ya. Nah, jadi pendekatan medis itu dan juga dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tentang keterampilan, olahraga, juga belajar pengetahuan, dan termasuk juga memberikan motivasi-motivasi. Nah, jadi memang rehabilitasi itu ya kalau memang orang nggak disiplin ya susah memang. Karena rehabilitasi itu jam 5 pagi itu subuh udah bangun. Jam 5 pagi subuh itu ya harus dia beribadah atau membersih-bersihkan tempat tidurnya. Nanti habis itu baru olahraga. Habis olahraga itu jam berikutnya jam 9 sudah harus belajar. Nah, belajar itu banyak. Ada belajar itu tentang mungkin dari sisi belajar bahasa Inggris, atau juga ada juga pelajaran di situ nanti diberikan keterampilan. Nah, keterampilan itu misalnya bagaimana cara belajar membuat pakaian di sablon misalnya. Nah, itu akan diajari bagaimana cara menyablon kalau itu gambar sampai 4-5 warna. Itu akan dilatih. Jadi di sana itu banyak kegiatan-kegiatan keterampilan yang mereka diberikan. Misalnya bagaimana cara membuat suatu usaha, usaha pertanian misalnya, atau juga bagaimana cara bisa mengelola itu ternak ikan lele gitu misalnya. Nah, jadi ini akan diajari. Nah, nanti juga mereka belajar tuh dari pagi sampai jam 10 malam. Sampai nanti ada lagi masuk dari pengetahuan tentang keagamaan, ada juga nanti semacam motivasi-motivasi. Nah, inilah yang harus dilakukan dia sampai berbulan-bulan. Sampai nanti dia praktik di tengah-tengah masyarakat untuk nanti dia tuangkan bagaimana kemampuan-kemampuan dari mereka yang dilakukan. Misalnya bagaimana cara membuat lampu hias. Nah, bagaimana misalnya cara membuat sabun untuk pencuci atau membuat sabun pewangi ruangan gitu dia. Nah, jadi memang ya kalau kita lihat memang itu menuntut kita harus serius dan harus disiplin gitu ya. Nah, jadi kalau ya bagi pecandu narkoba itu merupakan suatu hal yang berat. Tetapi memang itu yang harus diterapkan di tempat rehabilitasi, termasuk juga dari sisi medis itu harus digunakan juga pendekatan medis. Medis itu ya ada obat-obat yang disuntikkan ke dia untuk menghilangkan, mendetok dia supaya tidak dia ketergantungan. Ya. Jadi memang banyak hal ya. Jadi ya percayakan saja kepada tempat rehabilitasinya. Kami juga tetap melakukan pengawasan. Kalau di luar SOP yang sudah ditetapkan itu para tempat-tempat rehab ini yang swasta misalnya, itu harus kita tindak dan langsung kita tutup tempat rehabilitasinya ya. Nah, tetapi kalau ada masyarakat mengetahui ada program rehabilitasi itu dengan cara dirantai misalnya, atau digubuki, atau dicelupkan ke air misalnya, itu lapor saja ke BNN. Pasti kita langsung kita tindak. Tetapi saat ini pasti tidak ada lagi itu ya. Mungkin itu 10 tahun yang lalu program-programnya masih seperti itu. Masih ada juga tempat rehab itu digabung dengan rehab orang-orang gila ya. Jadi orang gila dicampur dengan orang-orang yang mau direhab narkoba ini, sehingga kelihatannya seolah-olah mereka ya seperti tidak manusiawi. Ya memang ya program rehabilitasi untuk sakit jiwa ini ya mungkin berbeda polanya. Itu sudah berbeda ranahnya. Jadi
kita berbicara masalah rehabilitasi saja, masalah narkoba. Ini yang kita lakukan. Jadi kalau seseorang mau rehabilitasi, tanya dulu programnya mana, metode apa yang dilakukan di sana, terus coba diminta kegiatan dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam itu apa saja yang diberikan pelajaran setiap hari, terus ditanya siapa dokternya ya, terus mentor-mentornya seperti apa, dan itu nanti pasti dilakukan tes urin dia. Ya, sekali seminggu dilakukan tes urin sampai betul-betul dia 3 bulan sampai 6 bulan sudah negatif, baru nanti mereka dikembalikan kepada keluarganya. Nah, tentunya memang kita berharap bahwa rehabilitasi BNN ini juga punya keterbatasan ya, walaupun memang itu tidak bayar, tetapi artinya rehabilitasi ini kadang-kadang yang bersangkutan ini kalau dia merokok, nah itu merokok itu kadang-kadang kan memang tidak bisa diputus. Nah, sehingga nanti keluarga boleh menyiapkan rokoknya, tapi dengan catatan nanti itu dijatahlah dia per hari supaya lambat laun nanti yang bersangkutan itu bisa berhenti untuk merokok di sana. Berkurang ya Pak ya. Nah, ini menjadi harapan kita, dan juga memang salah satu yang perlu kami jelaskan bahwa rehab ini pada umumnya untuk laki-laki, yang untuk wanita itu sama anak-anak itu memang belum ada secara umum, tetapi di tempat-tempat tertentu itu memang ada di BNN. Itulah dia. Baik Pak, saat ini apakah di BNN Kota Pematang Siantar sudah ada seperti klinik untuk rehabilitasi dalam jumlah kecil, atau memang masih belum ada saat ini Pak? Nah, kita memang tetapnya punya klinik, tapi klinik itu sifatnya untuk IPWL-nya, untuk sifatnya untuk rehabilitasi rawat jalan ya. Dan itu memang pada umumnya masih pemakaian narkoba itu tingkat ringan ya. Tetapi kalau sudah dia pemakai berat, itu akan kita rekomendasikan untuk rawat inap itu ke tempat rehabnya BNN ya. Nah, jadi kita tetap melayani itu ya, bahwa kita kalau sekarang ini ada 30 orang 1 tahun untuk diberikan fasilitas. Nah, itu yang lakukan namanya rawat jalan ya. Nah, itu yang kita lakukan. Tetapi kita juga sekarang ini sudah membuat terobosan-terobosan juga ya. Kami sekarang BNN memberikan pelayanan untuk mengeluarkan surat SKHPN itu setiap hari Rabu kita laksanakan di Kota Siantar ini. Jadi boleh masyarakat datang ke sana melakukan tes urin untuk bisa masyarakat itu supaya jangan merasa khawatir. Kita lakukan tes narkoba itu di Kota Pematang Siantar, kalau nggak salah itu di halaman parkiran pariwisata untuk setiap hari Rabu ya. Jadi silakan aja semua masyarakat ataupun yang menonton acara ini datang jam-jam 10 untuk melakukan deteksi dini narkoba tadi ya. Kita ada peralatan kita di sana untuk bisa kita ketahui. Jadi supaya bisa meratakan bahwa jangan seperti kita ini merasa takut untuk tes urin, dan bila perlu kita harus juga memberikan contoh kepada keluarga kita bahwa kita juga mau melaksanakan tes urin ini tanpa ada unsur keterpaksaan. Ya, inilah kita harapkan bisa kita bersama-sama. Iya Pak. Baik Pak, itu SKHPN itu mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail seperti apa program itu sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan pemirsa bisa lebih mengetahui apakah itu dipungut biaya atau apa syarat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Iya. Jadi SKHPN itu ya kita lakukan itu sebagai salah satu memprotek kita apakah kita ini pemakai narkoba atau tidak. Nah, atau juga anak-anak kita datang ke sana untuk melakukan untuk tes urin di sana. Nah, tetapi masalahnya alatnya ini kita tidak ada sediakan. Nah, alat tes narkoba ini kita tidak ada. Nah, yang bersangkutan boleh membeli dari apotik. Ya. Tetapi kalau misalnya yang bersangkutan mau membeli di koperasi BNN, itu ada disediakan. Nah, jadi supaya kita tidak direpotkan untuk masyarakat ini, ya kalau saya katakan boleh menggunakan alat dari apotik, tapi harus menggunakan 7 parameter. 7 parameter itu menggunakan 7 ruas jari lah seperti ini ya. Jangan menggunakan di bawah 7 parameter.
supaya bisa semua terdeteksi, ya. Nanti bisa kita tes di situ apakah dia menggunakan obat-obat dari apotek, nanti bisa ketahuan di sini. Itu nanti kolomnya ini benjo namanya. Benjo, ya. Nah, jadi supaya nanti keluarga itu bisa membedakan, ya, apakah dia menggunakan obat-obat dari apotek, nanti boleh dibawa resep-resep dokter yang dikasih ke kita supaya bisa kita menyatakan bahwa itu bukan narkotika. Nah, itu bisa kita maklumkan itu tidak narkotika. Itu yang kita lakukan. Baik Pak, dalam satu buah alat itu berapa harga yang dijual Pak? Alat ini kalau di apotek itu lebih kurang ya bervariasi lah ya. Itu sampai 80-90 ribu gitulah ya. Per buah Pak ya? Per biji ini ya. Itu hanya penggunaan satu kali ya Pak ya? Ini digunakan hanya satu kali saja. Kali ya Pak? Ya, ini digunakan hanya satu kali saja. Dan ini habis pakai itu sudah nggak bisa lagi dipakai kedua kalinya. Ya. Baik Pak, kembali ke SKHPN tadi. Ya. Ketika masyarakat sudah datang membawa anaknya yang terinfeksi ataupun keluarganya, setelah dites urin dinyatakan positif, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Nah ini, jadi kalau hasilnya positif, ya ini sudah perlu kita lakukan upaya kita. Bagaimana langkah-langkah keluarga bisa mengatasi ketika dia positif narkoba. Nah kalau kita sarankan harus kita lakukan rehabilitasi rawat jalan. Hasil asesmen yang kita lakukan nanti itu bisa kita lakukan apakah dia pemakai ringan atau pemakai berat. Ya, kalau pemakai ringan dia itu bisa kita langsung daftarkan untuk menjadi peserta melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN. Tetapi kalau dia sudah pemakai berat, itu harus kita lakukan rehabilitasi rawat inap. Ya, nah ini perbedaannya harus kita lakukan. Jadi kalau sudah kita lakukan rehabilitasi, kita lakukan tes urin, ya itu merupakan satu kebanggaan. Tidak ada di antara keluarga kita ini menjadi pemakai narkoba, sehingga kita tidak menjadi bahagian daripada masalah orang. Ya, kenapa saya katakan bahagian dari masalah orang? Karena anak-anak kita lah salah satu menjadi lingkungan yang merusak orang nanti, bisa menjadi ketergantungan ataupun bisa mempengaruhi orang akan menggunakan narkoba. Nah kita harapkan kalau boleh, kita justru harus bisa mengatasi masalah. Tetapi janganlah kita menjadi masalah kita menjadi bagian daripada masalah orang lain. Ya, itu yang perlu kita sampaikan. Mengenai jadwal itu Pak, hari apa aja untuk di pelaksanaan? Nah, kita lakukan jadwalnya setiap hari Rabu jam 10 ya. Hingga boleh datang ke sana. Kantor pariwisata ya Pak ya? Iya, di halaman kantor pariwisata. Depan kantor Pemko Pematang Siantar ya Pak? Iya, jadi itu perlu kita sampaikan. Nah, tentunya kita harapkan kepada seluruh pemirsa ataupun yang melihat acara ini, kita harapkan marilah kita bersama-sama untuk bisa mendukung program pemerintah. Kita mulai dari keluarga kita mulai dari lingkungan kerja kita, supaya tidak ada lagi nanti tuding-menuding, tuding-menuding, saling menyalahkan. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua yang artinya ikut mendukung program pemerintah, lakukan tes urin misalnya. Karena dengan menggunakan tes urin inilah kita bisa mengetahui ada di antara keluarga kita ini pemakai narkoba atau tidak. Tetapi kalau kita tidak melakukan tes urin, ya saya pikir kita juga, ya jangan-jangan anak kita pun sudah salah satu bagian daripada pemakai narkoba. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat. Dan lakukan ini tidak perlu direncanakan kepada anak kita. Nah, kalau boleh juga dilakukan tes urin ini itu pada umumnya di hari Senin ya, karena orang kan menggunakan narkoba itu hari Sabtu, malam Minggu, hari Minggu. Itu perlu dilakukan tes urin pada hari Senin. Nah, jadi tes urin ini nggak mesti harus tiap bulan. Boleh sekali 3 bulan, boleh sekali 6 bulan, tergantung melihat kondisi si anak kita lah. Kalau dia sudah di luar kebiasaannya, kelakuan-kelakuannya yang sifatnya negatif, lakukanlah tes urin ya. Jadi supaya kita jangan lagi nanti terjebak ya. Kita juga berharap pemerintah khususnya Kota Siantar, kita akan mendorong lagi kepada Pak Wali Kota kita ke depan untuk bisa membuat perda tentang masalah narkoba supaya semua bisa mengatasi narkoba ini
dengan campur tangan pemerintah Ya. untuk kita harapkan. Dan juga kita harapkan kalau boleh lagi nanti kita tambahkan bagaimana juga Pemko Kota Siantar ini melakukan peraturan wali kota Ya. sebelum menikah itu langsung dites urin dulu. Tes urin ya, Pak ya. Ya, jadi kalau sudah ada aturan seperti itu, berarti sanksi-sanksi sosial itu pasti merupakan suatu tanggung jawab kita bersama, sehingga orang tua tetap dia waspada dan selalu mengawasi anak-anaknya tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Ya. Ini yang kita harapkan, karena juga di beberapa kabupaten misalnya seperti Kota Binjai Iya. sudah ada peraturan kerjasama Dinas Kesehatan, BNN dan juga kantor Kementerian Agama KUA-nya Ya. itu sebelum menikah wajib tes urin, termasuk juga di Labura itu sudah berlaku. Jadi kalau ini sudah nanti diterapkan, tentunya ya supaya kita jangan terjebak, ya mulai sekarang lakukan dari sisi pengawasan, Ya. pencegahannya, termasuk tes urin ini. Ini yang kita lakukan. Nah, itulah merupakan harapan kita dari BNN. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Pemirsa, hingga saat ini urgensi kebutuhan balai rehabilitasi di Kota Pematang Siantar sangat cukup serius. Kemudian sampai saat ini BNN Kota Pematang Siantar berharap adanya peraturan daerah yang merupakan landasan hukum bagi Kota Pematang Siantar untuk dapat memerangi narkotik. Baik, terima kasih Bapak Tuanggos Haryanja selaku Kepala BNN Kota Pematang Siantar telah hadir dalam studio. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pemirsa, demikianlah dialog spesial Evarina TV. Semoga apa yang menjadi pembahasan kami dapat berguna dan dapat menjadi inspirasi bagi Anda, sehingga Anda dapat menghindari keluarga Anda dari bahaya narkotik. Demikianlah wawancara eksklusif kami, dialog spesial kami dengan Bapak Tuanggos Haryanja. Nantikan dialog-dialog berikutnya dalam dialog Evarina TV di Evarina TV. Saya Billy Nasution dan kru yang bertugas pada hari ini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.